Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Pujianto. Di sini saya dari divisi development. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Adobe Photoshop. Mungkin dari kalian mungkin ada yang pernah tahu Adobe Photoshop ini seperti apa. Kalau nggak tahu ya, kalau bagi yang nggak tahu, Adobe Photoshop ini seperti kalau di handphone itu kayak aplikasi PicsArt maupun Canva. Nah, Adobe Photoshop sendiri itu kan di Adobe Photoshop kan di laptop, jadi harus mendownloadnya. Jadi nanti kalau mendownload Adobe Photoshop nanti saya kasih link untuk cara mendownloadnya, nanti bisa lihat tutornya di situ, tinggal download. Nah, kalau sudah download rekan-rekan tinggal buka. Ntar kan ada di depan sini ya. Nah itu rekan-rekan bisa membukanya. Dipencet 2 kali. Nah ini ntar pilih yes. Sebentar ya. Ditunggu. Masih proses loading. Proses loading ya rekan-rekan, nanti ditunggu. Sambil nunggu mungkin rekan-rekan yang tahu mungkin Adobe Photoshop ini saya jelasin. Adobe Photoshop ini bisa untuk mengedit kayak desain-desain gitu bisa, lalu ngedit foto, terutama ngedit foto itu bisa. Nah, di sini saya mencontohkan ntar itu ngedit foto. Ngedit foto, mohon maaf, ngedit desain. Nah, ntar bisa dilihat ya rekan-rekan. Nah, sebentar, masih loading. Nah, ntar kan muncul gini ya kan. Bentar. Nah, ntar kan muncul gini. Nah, kalau sudah muncul gini, rekan-rekan tinggal gini. Saya jelasin dulu ya, kayak fungsi-fungsinya semuanya. Di sini di menu file sendiri ada new. Ini sendiri itu kita bisa membuat project baru, atau kalau membuat yang baru itu bisa di new. Saya contohkan ya, new. Nah, kan ada gini ya rekan-rekan. Nah ini rekan-rekan kalau kebingungan kayak misal nggak tahu nih ukuran A4 itu berapa kali berapa. Nah itu rekan-rekan gampang rekan-rekan. Di sini disediakan di preset ini. Nah ini kan custom. Nah di sini rekan-rekan tinggal milih. Kalau US paper ntar kayak size-nya itu bisa letter, legal maupun tabloid. Lalu kalau di international paper, nah itu ada ukurannya A4, A6, A5, A3 dan seterusnya. Nah itu kalian bisa milih di sini rekan-rekan. Jadi nggak perlu bingung. Nah kalau foto misalnya kan bingung. Nah itu bisa di sini di foto. Dan kalau mau ngedit foto berapa kali berapa ini di sini ada. Nah milih. Terus kalau web
Nah, kalau rekan-rekan mungkin buat web itu kan ukurannya mungkin nggak tahu atau gimana bisa milih juga. Nah, di sini mobile and device juga ada, lalu film dan video juga ada ukurannya. Nah, di sini saya mencontohkan custom kan, karena saya ingin buat custom kayak sesuai selera saya. Ini bisa dikasih nama ya kan, kayak misal project baru gitu. Nah, ini saya contohkan karena kan buat itu ya kan. Saya contohkan kayak buat yang di feed IG-nya Komtif. Nah, itu ukurannya kan 1080 kali 1350. Nah, itu saya jadikan satu jadi 3 gitu. Nah, ini hasilnya 3240. Nah, resolusinya ini tergantung rekan-rekan. Resolusinya ini mempengaruhi itu ketajaman gambarnya. Kalau saya 200 sudah cukup sih, sudah cukup bagus. Lalu klik OK. Nah, klik OK kan muncul gini ya kan. Nah, saya jelaskan lagi fungsi berikutnya. Di file ini kan ada open ya. Misal rekan-rekan punya project baru sebelumnya ya. Project sebelumnya itu misal belum kelar nih. Nah, itu mau dibuka. Nah, rekan-rekan bisa di file terus open. Kalau enggak, Ctrl plus O nanti akan muncul open gini rekan-rekan. Nah, muncul open, ntar tinggal dipilih rekan-rekan, dipilih itunya, filenya yang mau diedit mana gitu. Kalau saya kan misal mau edit ini belum kelar. Nah, ini proses dulu. Nah, ntar kan muncul gini ya kan. Nah, kalau muncul gini berarti filenya sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, rekan-rekan bisa menambahkan, mengedit atau semaunya rekan-rekan gitu. Karena di sini saya akan mencontohkan kayak buat seperti ini. Nah, sebelum saya mencontohkan, saya jelaskan lagi yang lainnya. Mungkin yang file ini yang berguna buat itu sih dua itu aja. Nah, sama save as, save for web. Ntar buat save yang ini ntar belakangan aja. Lalu ada edit di sini yang mungkin rekan-rekan yang paling digunakan itu transform untuk misal ini ya, selamat memperingati ini misalnya tulisannya balik. Nah, itu bisa ditransform langsung di horizontal. Nah, ntar kan pasti kebalik ini. Nah, kalau ingin kebalik lagi gini, nah gitu kan. Lalu di image ini bisa menunjukkan ini rekan-rekan, kayak ukurannya apa, layout ini. Nah, kan ukurannya ini kan 3240 maksudnya kali 1350 kan di sini ketahuan. Nah, begitu sama resolusinya dan sebagainya. Misal mau diganti juga bisa. Misal salah
diganti di sini langsung juga bisa gitu kan. Lalu di layer ini eh, sangat mungkin yang berpengaruh untuk duplikat atau delete-nya atau rename layer dan sebagainya. Nah, di type ini mungkin nggak terlalu itu sih banyak digunakan. Lalu select ini untuk menyeleksi bagian yang mau diinginkan itu bisa kayak di select atau mau menyeleksi gitu. Lalu di filter ini juga berguna kan. Mungkin orang ini ya, orang yang bawa ini, nah itu mungkin mau di agak ngeblur gitu. Nah itu bisa di blur, ntar milih blurnya itu milih terserah. Kalau saya milih Gaussian blur, nah itu ntar rekan-rekan tinggal menyesuaikan kayak radiusnya mau seberapa buram apa seberapa gimana, nah itu bisa di situ. Ntar juga di view ini berguna untuk munculin yang kalau saya ya gunanya itu yang paling berguna itu di rules ini penggaris ini sama ini kan ada. Nah ini berguna kayak untuk biar enggak kanan kirinya sama gitu, bisa pakai ini kan. Nah ntar tinggal dicentang. Nah ekstras ini juga sama. Ekstras ini saya contohkan ini ya gambar ini kan kayak enggak pas tengah. Nah ntar pasti ada ungu garisnya. Nah itu ungu garis itu apa ekstrasnya buat kalau saya munculkan buat biar menengah. Nah kalau menengah kan tinggal nah itu kan muncul benar. Nah gini kan muncul kan ini berarti pas di tengah itu kan pas di tengah maksudnya sejajar. Jadi maksudnya ini berguna tapi kalau ini yang ungu itu juga berguna karena gini, misal ini ya, nah ini kan logo nih kan, nah itu kan kita nggak tahu maksudnya sejajarnya itu gimana. Nah itu kalau pakai ini ya bisa, tapi ekstrasnya itu juga membantu juga. Jadi ya gini, ntar kan ini berarti kalau muncul gini berarti presisi kan presisi pas di tengah itu maksudnya. Lalu di window ini kayak misal apa yang mau dimunculin itu bisa dicentang di sini gitu kan. Lalu saya jelaskan yang di kiri ya kan. Di kiri ini ada move tool, ini buat move gitu. Lalu ini ada rectangle, cara munculnya di klik kanan aja. Ntar ini buat menyeleksi ngambil gambar gitu bisa. Lalu ini ada lasso tool, poligonal, dan di lasso tool itu juga hampir sama. Lalu selection ini juga sama tapi lebih mudah. Lalu di slice tool ini saya jelaskan ya. Slice tool ini kan klik kanan ini ada crop tool, gunanya untuk mengcrop. Lalu perspektif membesarkan atau menyeleksi itu. Slice tool ini berguna kan karena gimana ya,
buat ini kan langsung buat 3 gitu kan. Jadi saya kalau buat di feed Instagram itu langsung, jadi nggak buat satu-satu. Kalau satu-satu kan kesannya kan kayak ribet gitu. Nah ini kalau di sini tinggal diklik kanan, pokoknya rekan-rekan milih slash select tool. Nah ntar diklik kanan di device slice. Nah ini rekan-rekan tinggal memotong, maksudnya membagi gitu. Misal di device divide horizontal ini. Nah ini kan berarti dipotong berdasarkan horizontal. Misal kalau 3, nah 3 pasti kan munculnya 3. Ini 3 horizontal. Jadi kan kita kan mau vertikal nih. Jadi ini dikembalikan 1, ini nggak usah. Lalu yang di bawahnya ini rekan. Nah ini tinggal milih 3 gini. Jadi lebih mudah dan enak biar nggak ribet gitu. Nah ini tinggal diklik OK. Lalu di sini saya jelaskan ada eyedrop tool, 3D material, color, node dan sebagainya. Eyedrop tool ini berguna buat foto. Misal fotonya matanya agak buram atau gelap, nah itu bisa dicerahkan pakai itu. Lalu spot healing brush tool, patch itu berguna untuk kayak misal ada foto kita nih, itu kalau ada sampahnya itu bisa di spot healing brush tool, ntar hilang gitu kan. Lalu di sini ada brush tool sendiri buat ngasih warna bisa dan sebagainya. Lalu clone stamp tool sama kayak spot healing brush tool tadi. Lalu story brush tool itu buat ngembaliin, misal kalau ada yang salah mau dikembaliin yang sebelumnya itu bisa di story brush tool. Lalu sini ada aerosol tool, background dan sebagainya. Ini eraser buat menghapus ya teman-teman. Lalu magic eraser buat menghapus tapi secara instan. Tuh. Lalu di sini ada pen bucket tool, ada gradient ini buat ngasih warna. Ini blur tool buat ngeblurin bagian tertentu. Lalu sharpen dan matte tool itu sama juga. Lalu touch tool ini saya jarang pakai sih. Lalu pen tool ini buat menyeleksi juga, tapi menyeleksinya lebih baik sih, kayak lebih mudah pak menyeleksi, kayak buat art gitu bisa pakai pen tool gitu. Lalu ada text tool juga, itu buat ngasih kata-kata atau teks gitu. Lalu di sini ada rectangle buat ngasih kotak-kotak, dan di sini ada fitur-fitur. Nah, di sini saya akan membuat feed Instagram, feed kayak di Instagram. Mungkin nggak bagus-bagus, mungkin saya akan mencontohkan sedikit aja ya rekan-rekan, karena terbatas dalam waktu. Lalu di sini ya bisa di rectangle ini bisa memilih, ini kan ada warnanya nih. Nah itu di sini dipilih. Nah ini warna kuning kan, misal mau ganti warna itu di sini pilih fill. Lalu kalau warnanya itu
di sini cocok ya pilih. Kalau saya pilih yang agak gelapan, kuning agak gelapan nih. Nah ini, nah ntar jadi gini. Kalau ingin ini diduplikat, tinggal di Ctrl C atau di klik kanan duplikat layer gitu, biar enggak bingung gitu. Nah misal ini enggak presisi nih, ini pokoknya kalau rekan di bagian ini berarti ini lihat matanya, ntar kalian berada di bagian mana, ada ini biru-birunya ini, kalian ada di sini gitu. Tinggal di Ctrl T. Nah ini misal nggak presisi nih, ini kan ada garisnya. Nah ntar dipresisiin dengan, nah gini kan. Nah misal nih mau dikasih warna, kalau dikasih warna kalian pokoknya kalian harus fokus di kanannya ini, karena kan rectangle satu copy nih, berarti kalian ada di sini, lalu klik rectangle, lalu pilih fill, itu milih ini, saya pilih ini ya, lalu saya contohkan di klik kanan duplikat layer. Nah ada di sini. Nah gini kan. Nah mungkin saya pilih ini ya. Nah gini ya. Nah ini kan kelebihan, tinggal dipresisikan. Nah gini kan. Nah kalau misalnya nih, pokoknya kalian habis, pokoknya misal habis di rectangle itu harus di move tool. Kenapa harus di move tool? Karena kalau nggak di move tool, misal kalau rectangle nih, kalian mau ngasih apa ya, mau ngedrag layer, ngedrag inilah, misal logo ini saya bawa, kan ini bisa di drag gitu. Nah kalau di drag otomatis gini, pasti rectangle. Jadi untuk mengantisipasinya, rekan-rekan tinggal di ini move tool, lalu ini kan logo, nah itu tinggal ditarik. Nah gitu gunanya move tool. Nah kalau gini kan, ini kan rekan-rekan udah buat yang presisi, tinggal ngopi. Nah ini kenapa kok ada di sini? Nah itu tinggal dipresisikan kan. Nah gini. Nah kalau lebih presisi dan gampang, tinggal di Ctrl A. Nah ini di gini, ini. Nah itu pasti sama. Ini kalau ada muncul kayak gini, ini berarti kita itu menyeleksi. Nah cara menyeleksinya biar hilang di Ctrl D gitu. Lalu di grup ini kan, kenapa kok kuning, di kuning itu gak muncul? Nah itu karena logo yang di kuning ada di bawah, jadi logonya itu tertumpuk sama kuning. Nah kalau pingin itu tinggal di ke atasin, ntar bakal muncul itu ya. Lalu saya contohkan ngasih ngasih gambar, ngasih teks. Nah ini tinggal di teks hari
hari pendidikan dia. Ya, contohnya, nah ini kalau nanti warnanya tinggal di blok, di kiri tekan itu, lalu tinggal ganti warnanya. Kalau saya pilih warna putih. Nah, kalau nanti font juga pokoknya harus di blok, lalu milih, lalu dicetak, lalu harus balik ke move tool. Saya ingatkan harus ganti di move tool. Nah, kalau ngasih gambar gini rekan-rekan tinggal klik file, nah itu open. Nah, ntar pasti kan ada di download. Nah, rekan-rekan itu harus kalau download, bisa download di Google nih. Nah, itu harus bentuk PNG. Kenapa harus bentuk PNG? Karena kalau bentuk PNG pasti gini. Misal ini Garuda ya. Garuda ini kan saya download kan PNG. Jadi PNG itu pasti kosong melompong gini. Jadi enak, tinggal di drag, lalu ditaruh yang di file itu. Set. Nah, ini kan muncul. Nah, kan rapi kan, ini bisa dilihat. Nah, rapi kan, nggak ada mana. Kalau misal nih JPG, file JPG, saya contohkan ya, file open lalu JPG. Bentar. Kalau JPG, nah ini Waisak JPG nih, saya contohkan. Maaf, saya milih yang JPG. Nah ini JPG, saya download Garuda tapi JPG. Nah, otomatis ini kalau di drag nggak bisa. Caranya tinggal dibuka, pasti kalau nggak JPG. Nah, ini ntar kalau di drag jadinya gini. Nah, otomatis harus yang kalau download yang PNG gitu rekan-rekan. Agar lebih jelasnya ya rekan-rekan bisa mencobanya. Ntar saya kasih tugas sendiri, kalian coba-coba biar lebih tahu. Saya cuma tadi ngajarin yang basic-basicnya aja. Mungkin rekan-rekan bisa dimengerti atau paham. Kalau kurang paham, ntar bisa hubungi saya. Misal mau minta bantuan caranya gini gimana kak, gitu bisa BC aja. Baik, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Hanya itu yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.